Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saatnya kita bersama-sama untuk tadabbur salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. Mudah-mudahan pesan dari ayat tersebut yang juga sudah terjemahkan oleh Ustadz Yoga bisa betul-betul kita fahami. Ketika Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Salah satu asbabun nuzul tentang ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah terbunuhnya pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi dibunuh sama orang musyrik ya yang bernama Sayyidina Hamzah sampai dicabik-cabik ya. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan bahwa akan ada upaya untuk membalas dendam. Ya. Nah, itulah kemudian menyebabkan ayat ini turun ya. Ayat ini turun untuk mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya ketika ayat turun buat Nabi, ini juga pelajaran buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak rahimakumullah, saya kalau mau nanya sama ibu-ibu ya, satu hal saja. Kalau ibu misalkan disakitin orang satu kali, apa yang ibu melakukan? Kira-kira apa Ustaz Yoga? Balas pastilah. Dibales. Balasnya apaan, berapa kali? Balasnya sampai sepuasnya ya Bu ya. Jangan ya Pak. Ya, Bu, kira-kira ibu disakitin nih sama suami ibu. Ya, pernah gak disakitin sama suami? Sering? Sering Mbak ya? Sering nyakitin suami istrinya gitu. Ibu saya mau tanya, apa yang ibu perbuat kalau seandainya ibu disakiti sama suaminya? marah. Misalkan ibu diapain sih kalau disakitin, biasanya ibu diapain Bu? Hah? Ibu mah cuma nangis katanya guru. Cuman nangis doang, nangis doang. Nangis cuman. Ya. Ya. Contohnya nih ibu tiba-tiba dimarahin sama suami ibu. Nggak ada sebab. Kira-kira ibu bisa marah atau ibu diam? Marah apa diam? Marah juga? Masya Allah ibu luar biasa ya. Kalau bapak-bapak saya mau nanya. Ya, misalnya kita bicara yang dekat dulu deh ya. Di lingkungan keluarga saja. Kalau bapak punya anak bapak tiba-tiba disuruh melawan. Akhirnya berkata-kata yang buruk kepada bapak. Kira-kira kan bapak disakitin tuh. Ya sama anak sendiri. Apa tindakan bapak kira-kira? Hah? Ditempeleng. Tempeleng tau gak Bu? Diapain lagi kira-kira Pak? Karena pernah ada kejadian jamaah rahimakumullah ya. Ini sebuah kisah yang harus kita ingat. Bagaimana seorang ibu di saat dia sedang mempersiapkan hidangan buat tamu yang akan diundang ke rumahnya, makanan disiapkan, tiba-tiba anaknya yang masih kecil itu ya dengan tanpa dia mengetahui apa yang dilakukan itu salah atau tidak, intinya itu semua hidangan ditaburkan kotoran atau semacam tanah atau semacam pasir sehingga makanan yang itu sudah disiapkan menjadi bermasalah. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu kira-kira marah apa tidak? Diapain tuh anak Bu? Tamu mau datang, makanan udah dihidangin, tiba-tiba anak kita lemparin pasir Bu, diapain tuh anak kira-kira Bu? Ini kan misal ya. Misal ya, emang gak mungkin juga sih. Andai terjadi misal Pak, tapi ini pernah kejadian ya. Pernah kejadian, tapi yang saya ingin mengajarkan kepada kita sekalian adalah betapa ibu ini begitu sabarnya luar biasa. Dia marah. Seperti tadi Ustadz bilang, kita kan juga manusia ya Bu. Ustadz juga manusia, Ustadz juga. Iya. Boleh marah gak Ustadz? Boleh. Boleh. Ya. Namanya manusia, dia dihiasi dengan sifat pemarah, sifat pemaaf dan seterusnya. Nah, hebatnya yang kalau kita ambil pelajaran dari kisah itu adalah ibunya sungguh pun marah, tapi marahnya mengeluarkan kalimat doa. Bukannya caci maki.
Kalau ibu-ibu di sini gimana? Doa bukan? Yang benar. Kalau bapak-bapak doa bukan? Kalau orang itu bu, ibu itu langsung mengatakan idhab. Dia marah, disuruh pergi itu anak. Tapi kemudian keluar kalimat doa dari mulut ibunya. Apa doanya? Ja'alakallahu imam al-haramain. Semoga Allah menjadikan kau imam di 2 kota suci. Benar bu, akhirnya orang ini bu yang tadinya kecilnya kayak begitu nakal kata kita. Besarnya dia jadi imam besar di masjid yang disebut sebagai Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah. Itu berkata apa bu? Kemarahan tapi dihiasi dengan doa. Ini pelajaran bu. Jadi kalau kita misal merasa dikhianati sama orang, disakiti sama orang. Tadi Quran yang kita belajar dari surah yang pertama dibahas sama Ustadz Jailani tadi. Ya, itu juga salah satu pelajaran penting bu. Bahwa yang namanya wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, itu pahalanya bu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Kenapa? Kita sudah difitnah orang, dihina orang, dijelek-jelekin orang, sampai orang akhirnya tahu kita ini menjadi orang yang cemar namanya. Tiba-tiba dia datang kepada kita minta maaf, maafin saya ya, saya nggak sengaja. Pertanyaan saya bu, ibu kira-kira kalau seandainya diperlakukan begitu, dimaafin apa tidak? Ya Allah, berarti ibu nih ilmunya dipakai. Ya, kalau ibu ternyata nggak maafin, berarti teori ilmu yang barusan diajarkan berarti nggak ada guna. Makanya manfaatkan tuh ilmu yang tadi dibahas tuh yang pertama juga tuh, kaitan dengan ayat ini juga. Allah bilang apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sengaja saya ingetin lagi nih, ya. Karena namanya manusia kadang suka lupa, perlu diulang lagi. Walaupun tadi Ustaz Jalil udah mengingatkan, ya. Tapi saya ingin mengkombinasikan ayat ini supaya kita makin mantap, ya. Kalau seandainya ada orang ternyata melukai hati kita, menyakiti kita, memfitnah kita, berbuat yang jahat kepada kita, maka sabarlah sikap yang harus kita kedepankan. Memang gak gampang bu. Betul gak bu? Gak gampang, berat. Tapi karena berat itulah Allah sediakan surga buat kita sekalian. Alhamdulillah. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini pun juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini turun kepada beliau, akhirnya kita tahu beliau adalah seorang pemaaf yang luar biasa. Nabi kita bu, jangankan yang namanya dakwahnya bu, kadang-kadang dia dakwah bukan sambut yang didapat, ya malah disambit oleh orang-orang yang dakwahkan. Tapi apa yang keluar dari kalimat beliau dari mulutnya? Doa untuk mereka. Kita tahu kan dalam sejarah itu Allah mahdi qaumun fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka karena mereka pada hakikatnya tidak tahu. Itulah pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil, ya. Memang kita bukan nabi, tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau teladan kita. Paling tidak bisa kita ambil contoh buat kehidupan kita. Ya. Maka pesan terakhir saya, Bapak sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang ya di waktu yang terbatas ini saya ingetin. Kalau bapak misal suatu saat ya ada dilihat sama istri hal yang tidak enak. Ya. Karena kan suami kadang-kadang melihat tuh ada yang menyenangkan, ada yang menyenangkan. Pesan saya, seandainya bapak melihat sesuatu yang tidak mengenakan pada diri istri, ketahuilah di sebahagian lain yang Allah berikan sama dia banyak kebaikan yang harus kita lihat. Kadang-kadang mohon maaf ibu, dalam hidup keluarga ini, dalam berumah tangga, kalau ada hubungan yang gak bagus, seorang suami melihat istrinya bermasalah, satu kesalahan. Ternyata yang seringkali dia lupakan adalah kebaikan yang lainnya Ustaz Yoga. Jadi satu kesalahan kayaknya udah semuanya jelek semuanya. Betul gak bu? Betul. Betul gak pak? Betul. Sama juga kayak bapak-bapak nih, baru satu kesalahan dibuat kepada istrinya. Tuh ibu kadang-kadang lupa sama kebaikan-kebaikan yang lain tuh. Betul. Kayaknya udah jelek aja semuanya tuh. Nah pesan saya mulai saat ini kalau ada hal yang demikian kita alami maka doakan yang terbaik buat mereka. Ya doakan yang terbaik buat mereka, sabarkan, kemudian yakinlah perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz Yoga.